Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi pada muatan pelajaran. Manusia adalah makhluk sosial, yang artinya setiap orang memerlukan orang lain. Dan manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Kemudian kini kita itu dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Dan komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Sekarang, apakah Nana tahu bagaimana sejarah dari adanya komunikasi? Yuk kita cari tahu bersama ya. Pada mulanya, komunikasi dilakukan dengan tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Seiring kebutuhan penyampaian komunikasi, ada berbagai macam cara. Pada zaman dahulu, asap digunakan sebagai penyampai pesan pada suku Indian. Dan di Indonesia digunakan ketungan sebagai pertanda bahaya. Kemudian, surat digunakan sebagai penyampai pesan tertulis. Daun lontar itu digunakan sebelum adanya kertas. Dan saat mesin cetak sudah ditemukan, penyampaian komunikasi berkembang menjadi ke surat kabar atau koran, lalu berkembang lagi menjadi radio, kemudian ke televisi, dan sekarang ada internet. Manusia bertukar informasi dengan berbagai jejaring sosial, ada WhatsApp, YouTube, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah macam-macam alat komunikasi yang dibedakan menjadi alat komunikasi tradisional dan modern. Yang termasuk alat komunikasi tradisional adalah daun lontar, prasasti, gong, lonceng, ketungan, asap, dan burung merpati. Dan alat komunikasi modern diantaranya faksimiles atau alat pengirim dokumen, kemudian ponsel, komputer, televisi, dan radio. Sekarang kita bahas tentang sejarah penggunaan telepon ya. Telepon itu digunakan untuk menyampaikan pesan. Telegraf dan surat itu sudah dikenal sebelum ditemukannya telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Karena itu, mendorong adanya penemuan telepon. Pada tahun 1800-an, Alexander Graham Bell menciptakan telepon yang pada uji coba pertamanya daya jangkaunya sejauh 8 mil. Selanjutnya, sekarang ada satelit telepon dengan daya jangkau semakin luas dan komunikasi dapat dilakukan antar negara. Kemudian, kita akan membahas tentang alat komunikasi tulisan. Pada zaman dahulu, surat itu ditulis pada daun lontar. Dan kemudian berkembang, surat ditulis pada kertas, kemudian dimasukkan ke dalam amplop. Dan sampainya surat itu tergantung pada jarak dan biaya pengiriman. Namun, pada abad ke-21 atau sekarang itu dikenal adanya surat elektronik atau surel yang dikirim melalui jaringan internet. Atau sekarang banyak menggunakan telepon seluler atau smartphone. Berikut ini adalah manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi. Yang pertama, berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, memudahkan akses informasi. Yang ketiga, mempersingkat waktu dan memangkas biaya. Yang keempat,
dapat berbagi informasi secara efektif. Yang kelima, dapat berkomunikasi tanpa batas. Yang keenam, proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik. Yang ketujuh, menciptakan beragam alat berteknologi modern.